Ya kan nggak mungkin ya kalau cancernya mungkin. Saya shock banget ya, saya shock karena almarhumah itu kan sering banget sharing sama saya ya, WA-an sama saya tentang penyakit, karena kita sama-sama ada cancer. Ya saya hanya bisa saya juga hanya bisa memberi support waktu itu, memberi semangat, membesarkan hatinya gitu. Pokoknya aku selalu membesarkan hatinya. Kamu harus pokoknya kita diberi apapun, kita diberi sakit apapun harus kita terima. Memang kita terima penyakit itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Apalagi yang namanya cancer. Kalau kita udah cancer itu udah kayaknya depan mata itu udah nggak bisa mikir apa-apa. Tapi ternyata memang semua penyakit cancer pun itu bisa sembuh kalau memang kita memang harus mengikuti ya. Tapi kan kalau sebetulnya cancer itu obatnya cuman medis, udah nggak bisa apa-apa. Operasi, kemo, dan yang dilakukan almarhumah mereka sudah kemo sampai beberapa kali, mereka sudah apa, dan dokter selalu bilang bahwa harus happy karena kemo itu nggak ada obatnya. Kalau kita udah kena kemo itu nggak bisa ngelawan obat apapun. Mau dikasih painkiller, mau dikasih apa, nggak akan bisa melawan, dan itu sakit sekali. Saya pikir almarhumah sudah bisa melewati gitu. Saya lihat perkembangan dia bekerja dengan happy, karena memang harus semangat dan harus happy ya. Tapi ya takdir berkata lain. Saya nggak ngerti gitu. Saya selalu membesarkan hatinya. Saya selalu bilang bahwa kalau kita medis kita pikir kita gagal, tapi mujizat itu ada loh. Saya selalu bilang mujizat itu ada. Siapa tahu mujizat itu ada di kamu. Terima kasih mami sambil nangis. Ngobrol di WA, kadang di Facebook, kadang-kadang, dan memang beberapa bulan itu nggak ada kabar sama sekali. Saya dengar cuman sakit gitu ya, si almarhumah sakit gitu. Aku pikir ya mungkin sakit biasa gitu, karena memang nggak ada beritanya. Memang almarhumah itu tidak mau dia sakit itu diberitakan, dia tidak mau ya. Dia tidak mungkin nggak mau pengen orang repot mungkin ya gitu. Terus dengar nggak ada, itu bener-bener saya yang shock gitu loh. Saya sampai tanya ke siapa ini ya, sampai kayak orang bingung. Sebenarnya kan banyak tanya teman yang harus saya cuman bingung. Waktu itu saya di Solo, saya baru datang pagi tadi jam 5 subuh dari Solo, karena saya pagi tadi kan ada syuting kan ya, ngulas masalah almarhumah gitu. Jadi saya itu cuma di kamar aja diam, shock banget gitu loh, karena aku pikir almarhum sudah bisa melalui, sudah bisa gitu loh. Mereka happy karena aku sendiri juga begitu gitu loh, happy kerja. Pada saat kita lagi di kemo masih bisa bekerja, padahal kemo itu sakit banget loh mas, sakit banget loh. Tapi almarhumah dengan happy-nya, dengan apanya. Memang almarhum itu kalau buat aku ya, dia seorang perempuan yang hebat, seorang ibu yang hebat, seorang istri yang sangat taat sama suami, dan dia orangnya periang. Ya sudah, mestinya enggak gitu loh, tapi ya kita kan nggak bisa ngomong apa-apa kalau sudah takdir yang berbicara. Tapi Bunda Nuka seperjuangan nih dengan almarhumah sendiri, selain mau berjuang untuk kesembuhan penyakit, juga berjuang untuk keluarganya juga, keluarga Mbak Nuka, berjuang ya. Kita sama-sama pejuang keluarga juga kan. Jadi ya itulah tadi, memang almarhumah perempuan hebat gitu loh. Ya pada saat saya sakit, saya tetap masih kerja karena saya masih punya tanggung jawab buat keluarga ya. Saya kuat, saya bisa ya saya jalani. Tapi update kesehatan Bunda Nun sekarang seperti apa? Alhamdulillah kan gini, saya kan sudah 4 tahun ya. Jadi kata dokter, kalau dokter itu bilang kalau sudah 5 tahun sudah bisa dibilang survivor ya. Tapi kan
ya saya masih, apalagi dengan dengar kejadian Pak Alfa nggak ada itu, saya shock lagi. Terus terang saya down lagi gitu. Terus tapi ya saya nggak boleh, saya harus nggak boleh down ya, walaupun ya boleh lah saya sedih, saya boleh, tapi nggak mau berkelanjutan. Karena saya percaya bahwa almarhumah di sana sudah di tempat yang paling enak. Saya percaya bahwa almarhum husnul khotimah dan surga di tempatnya. Artinya kalau belum 5 tahun belum bisa dikatakan survivor. Belum. Berarti ada kekhawatiran nggak benar-benar? Kalau kekhawatiran, cemas, terus itu masih ada. Makanya saya masih selalu menjaga. Makanya saya tidak pernah kayak menyombongkan diri gue, enggak. Saya selalu bicara di mana-mana gitu, bicara. Banyak banget orang yang pengen ngobrol dengan saya, DM dengan saya, yang pengen ngobrol, pengen ya tentang penyakit karena mereka melihat saya katanya kok gimana seperti Bunda kok bisa. Ya sebetulnya semuanya bisa gitu, semuanya bisa gitu. Aku juga sempat cerita sama Bunda dulu, katanya saat kukunya udah mulai membiru. Itu gimana momennya? Pas kita ke syuting bareng, dia tuh meluk saya, nangis gitu. Terus Raffi ngomong, udah cerita aja gitu. Aku pikir ada masalah apa gitu. Saya nggak ngerti itu, belum ngerti. Terus mungkin aku pikir nangisin saya gitu. Saya bilang, udah nggak apa-apa, aku udah baik-baik aja kok. Pak, udah baik-baik aja Pak. Saya bilang gitu, udah nggak apa-apa, nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Aku pikir dia sedih nangis karena saya sakit. Terus ternyata dia aku kena Mami, kenapa? Dia kena cancer, ya, dia cerita dia ada cancer gitu. Di mana? Di payudara. Hah, kamu kan lagi hamil? Saya bilang gitu. Gimana sih? Saya bilang gitu. Iya, dia nangis gitu. Tangan itu kukunya udah biru-biru semua, udah botak semua. Terus memang tapi maaf nih, jangan cerita kemana-mana. Oh ya, oke. Saya nggak akan cerita kemana-mana dan saya nggak mungkin akan cerita gitu. Terus WA-an terus, aku WA dia terus, aku supportin terus, aku semangatin dia terus. Pokoknya aku semakin aku gedein hatinya, aku pokoknya. Dan dia juga sangat antusias banget dengan terima kasih Mami ya, pokoknya ya Mami. Dan paling terakhir selalu saya bicara mujizat itu ada. Ya wah dia senang banget gitu, senang. Ya aku senang Mami ngobrol sama Mami. Tapi kalau menjalani pengobatan cancer itu kalau saat menyusui atau sedang hamil itu nggak maksimal, itu benar? Kayaknya kalau cancer nggak bisa dong Mas menyusui ya. Nggak tahu kalau yang sebelah ya, aku nggak ngerti ya yang kena yang mana, kan aku belum tahu. Karena ya memang aku belum pernah menyusui di saat cancer, nggak ngerti. Tapi kalau pas cancer menyusui itu boleh apa enggak, aku nggak ngerti ya. Tapi apakah iya, kan nggak mungkin ya kalau cancernya. Mungkin kalau cancernya di kiri bisa nyusui di kanan, mungkin loh ya, tapi aku nggak ngerti. Dan yang aku tahu kan di gambar-gambarnya almarhumah kan selalu ngasih susu formula ya gitu. Tapi kalau dia pas menyusuin gitu aku sih belum tahu boleh atau bisa atau tidak, aku nggak ngerti ya. Ini teman-teman artis juga sangat merangkul keluarganya, terutama anak-anaknya. Iya, anak-anak. Gimana Mbak 10 bulan. Masih 10 bulan. Aku tuh anakku juga banyak banget ya. Jadi ya semoga lah anak-anaknya diberi kesehatan, terus suami anak-anaknya selalu diberi kekuatan, keikhlasan, harus ikhlas, harus menerima bahwa memang semuanya ini takdir. Jadi biarkan Pok di sana juga tenang, dia sudah nggak merasa sakit lagi, dia sudah di surga. Ya mudah-mudahan sekarang yang ditinggal ini kan nggak harus berhenti stuck, harus berjalan kan, apalagi ada si kembar yang umur 10 bulan. Terus ada yang masih cowok umur di kelas berapa itu. Ya mudah-mudahan selalu dilindungi sama Allah ya. Semoga diberi kekuatan, suaminya juga diberi kekuatan. Pokoknya keluarga besarnya selalu diberi kekuatan. Amin. Ada rencana mau ziarah ke sana mungkin?